Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kelanjutan daripada yang kemarin, Nabi kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zaman. Tidak terjadi hari kiamat sebelum zaman itu berdekatan. Berdekatan di sini adalah zaman semakin singkat. Bisa jadi singkatnya zaman itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena majunya teknologi sehingga perjalanan bisa dipersingkat. Yang kedua, bisa jadi karena Allah sudah mengangkat barokahnya zaman itu, sehingga waktu yang satu hari kelihatannya adalah enggak cukup melakukan apa yang kita inginkan. Tak cukup waktu. Ala komento tak cukup. Ala komento tak cukup, dan seterusnya. Itu diantaranya. Contoh kecil, monsi dulu orang ala kosa are tak pernah merasa mengeluh kekurangan waktu. Mungkin walaupun mungkin labada Honda, labada HP, orang ki ngocak tak cukup waktu. Padahal perjalanan ke Singapura singkat. Masih dulu kemudian orang ke Singapura, ke pasar koi mentak pukul 12 ke atas, tak dapat boleh. Mungkin ke Singapura, napis kapulai bula, ajalan pukul 8, pukul 9 lah datang. Cepat perjalanannya. Begitu juga makanan. Monsi dulu orang atauku berbulan-bulan, mungkinlah dipersingkat, mungkinlah dipercepat, semuanya serba cepat. Kemudian keterangan daripada zaman yang semakin dekat disebutkan dalam hadis berikutnya, fatakunaz sanatu kasyahri. Maka waktu yang ukurannya 1 tahun seperti waktu 1 bulan. Artinya perjalanan yang 1 tahun bisa ditempuh seperti perjalanan 1 bulan. Dengan apa contohnya? Padahal orang-orang astronot seka bulan. Sanapi mil jarak antara bumi dengan bulan. Sementara kemudian ditempuh dalam waktu 8 bulan. Andai kata dikalikan, itu adalah butuh perjalanan sanapi 10 tahun bisa nampak ke bulan. Tapi karena menggunakan pesawat cepat, super, akhirnya bisa menempuh perjalanan seperti itu. Begitu juga kemudian Monsi dulu
Columbus untuk mengelilingi dunia itu adalah butuh waktu sampai bulan bisa nyampe ke tempat semula. Tetapi mungkin orang berkeliling dunia menggunakan pesawat hanya butuh sampai hari. Tak butuh lambat-lambat. Perjalanan misalkan dari Indonesia, dari Fabian misalkan ke Malaysia hanya butuh waktu sampai jam. 6 jam nampak ke Malaysia. Melancar. Naik bahari 3 jam. Langsung ke Surabaya, langsung kemudian langsung nape istilah nanti langsung take off langsung ke Kuala Lumpur. 6 jam nampak. Perjalanan yang luar biasa. Saya tempuh situ orang-orang toki dalam keadaan apa itu naik parau berbulan-bulan, alajar berbulan-bulan, guru nampak mungkin cepat dan seterusnya. Itu ciri-ciri bahwa mungkin bulan dalam keadaan atau kondisi akhir zaman. Wa takunu syahru kal jum'ah, bahkan waktu yang seperti 1 bulan hanya seperti satu minggu. Perjalanan yang 1 bulan seperti satu minggu dipersingkat oleh. Wa takunul jum'atu kal yaum, bahkan perjalanan 1 minggu atau waktu 1 minggu bisa dipercepat menjadi satu hari. Wa yakunul yaum kasa'ah, bahkan pekerjaan yang seharusnya dilakukan 1 hari bisa diselesaikan dalam 1 jam. Itu karena kecanggihan teknologi. Menoreng situ lu nganyam berbulan-bulan berteti lama. Mungkin cara masuk mesin orang yang lebih kapek. Mari hanya dalam tempo 1 jam. Cepat namanya pikir-pikir. Masya Allah. Situ lu pula mentrofoto foto ke Singapura. Begitu keenak foto yang ke Singapura itu hitam putih pada kan. Entah pun tidak datangku berhari-hari pada teti foto hitam putih. Luar biasa. Mari kita kemudian mungkin jebret di HP. Mari perbayangkan foto si tulu si butuh waktu sebulan. Mungkin foto hanya hitungan detik kata kirim. Hanya ngirim foto tak. Orang si tulu kemudian asutin ke edit lambak. Situ lu pengantin, orang ke pengantin, sami gugur teti sidi. Tapi mungkin lata tombok kaset kota situ dengan saya rekaman banyak, kaset rekaman banyak. Masya Allah, itu sebagai bukti bahwa mau tidak mau, diakui atau tidak, kita semuanya memang sudah ada di penghujung zaman. Bahkan disebutkan lagi wa takunu sa'atu kahtirakis sa'fati, bahkan pekerjaan 1 jam seakan-akan cepatnya seperti terbakarnya pada nanti apa nyur sekeren itu yang mana polar itu mulai kering meninggalkan cepat kan cepat apinya. Begitu juga kemudian kolarena korma menimbulkan cepat selesainya, tak butuh waktu lama untuk membakar daunnya korma si kering. Seakan-akan ada nanti pekerjaan dari zaman yang seharusnya dikerjakan satu jam bisa selesai dengan sekejap mata. Anak ini kita negara kita. Misalkan kemudian fotokopi dan seterusnya, tak butuh fotokopi mungkin langsung kemudian pakai kamera snapshot untuk rekam, langsung nanti foto, langsung kirim, langsung mari sekalian. Mungkin dokumen dari jarak jauh mungkin ada alasan cepat. Nah, pula urusan dari Malaysia kantor kemudian orang yang kita mulai berkas kenalan apa dan lamari. Orang ada ternyata akan datang anak-anak luar biasa. Mungkin orang urus KTP ngambil online. Mungkin kemudian orang ngabukin tiket ngambil online. Mungkin boleh kemudian orang aku aja nabi bilang online. Intinya nabi itu adalah pekerjaan 1 jam bisa dilakukan dalam waktu hitungan detik maksudnya. Saking cepatnya zaman ini. Kemudian selanjutnya adalah
Hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qabla sa'ati sinuna khadda'a. Sebelum terjadinya hari kiamat ada masa-masa di mana masa-masa tersebut disebut dengan masa-masa penipuan. Masa yang penuh dengan tipuan. Anak itu kota penuh dengan tipuan. Yukadzabu fiha shadiq. Orang yang jujur malah dianggap dusta. Wa yusaddaqu fiyal kadhib. Orang pendusta malah dianggap jujur. Wa yukhawwanu fiyal amin. Orang si amanat ikocak berkhianat. Wa yu'tamar fil khain. Orang si berkhianat malah ikocak amanat. Itu adalah mungkin urusan kalaban pinto, kalaban jabatan, kalaban pinto, kalaban politik dan seterusnya. Tak jelas, tak bisa bedakan kenapa orang si jujur, kenapa orang si tak jujur. Tak kau ni kenapa orang si moco-moco, kalaban orang si tak moco-moco. Mungkin salbut malah orang si jujur, malah kemudian jelek-jelekan, salah-salahnya, mungkin paciciran. Orang yang tak jujur, dukung-dukung, dan perlu kemudian Nabi akan mulai terhenti. Akhirnya pasti terjadi, bila mungkin tak murni, tetapi orang yang terhenti adalah berdasarkan kalau benar itu, kalau benar rekayasa sebenarnya, rekayasa, benih murni, pangatrona, umat ataupun rakyat ataupun siapapun, tapi mungkin adalah yang gelap. Pinter-pinternya mungkin orang apandir, pinter-pinternya mungkin orang merayu, pinter-pinternya mungkin adalah orang yang membuat janji. Di zaman mungkin benar. Siapa yang bisa pinter apandir? Kita sebenarnya. Ayat permasalahannya. Sehingga kemudian hal-hal seperti itu, sakabe kemudian akabe mungkin bulan toposan. Pusing bulan itu. Taknya dalam urusan politik, tapi dalam urusan semuanya. Dalam semuanya. Pastinya mungkin kemudian ulama boleh juga pusing norak si esen bulan itu. Norak ulama si A, norak ulama si B. Cara si A mentok, cara si B mentok. Si nabi si bener mentok. Pusing bulan itu. Akhirnya Nabi umat Rasulullah itu adalah bingung, bimbang dan seterusnya, kacau dan seterusnya. Menunjukkan dalam keluarga, bapak mucak A, mak mucak B, nurasi sinten bulan. Cak na bapak si salah mak, cak na mak si salah bapak sinten si benar. Aman tak? Dalam rumah tangga kemudian bulan di anak, akab masalah, ngadu kabulan. Cak nasi bebini si lelaki si salah, cak nasi lelaki si bebini si salah, si benar atau si pusing mungkin itu. Karena setiap manusia itu adalah mungkin lapenter kapti ngambil-beliakan pandir. Akhirnya ujung-ujungnya Nabi ujung-ujungnya tujuannya mereka mencari keadilan, karena rasa kemudian sudah tidak bisa mendapatkan keadilan, pergi ke pengadilan. Pengadilan atau mau polisi tentu boleh. Boleh pengacara A membalikan pengacara B, atau antara pengacara dan pengacara lagi-lagi mencari kebenaran, cari kebenaran, menarik pasal-pasal untuk menjatuhkan daripada pihak kliennya. Bulan. Akhirnya kemudian si pusing serta hakim. Jaksa menuntut macam-macam. Akhirnya si pusing hakimnya. Jaksa kalau pengacara terus atau karena jaksa dituntut sekian, karena pengacara begini. Hakimnya pusing. Di saat hakimnya pusing, kembang masuk ke dalam esok makin besar selesai urusan. Pusing zaman makin itu senten sempurna sosok manusia yang jujur dan serta jujur mungkin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kemudian bulan tahun sudah disuruh untuk Allah SWT perlindungan. Mengatakan boleh cek kemudian bulan tahun mungkin kanca saus teman akrab untuk kadang-kadang lata dapat mungkin jujur kalau kita jujur malah ada zaman mungkin
Banyak orang sih kadang-kadang acual kanca kaciri. Kalau kadang-kadang pada orang kadang-kadang si nanti kanca kaciri dan seterusnya. Untuk hal semuanya lah. Masya Allah, sulit di zaman mungkin itu. Kemudian yang ketiga, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Dikatakan banyak sahabat Abu Hurairah meriwayatkan hadis riwayat satu sahabat si tinggal di masjid, hari-harinya adalah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau dianggap sebagai ahlus suffah, orang yang memang rumahnya di masjid dan beliau selalu nabinya mana noroet terus ke perjalanan Rasulullah. Makanya beliau termasuk sahabat yang paling banyak memberikan hadis. Sampai-sampai kemudian beliau pernah mengungkapkan bahwa saya itu adalah mendapatkan hadis dari Nabi itu dengan dua kibah, dengan dua tempat. Yang satu tempat sudah aku sampaikan semuanya, yang satu tempat saya sengaja tidak sampaikan. Kenapa? Takut jadi fitnah. Kenapa takut jadi fitnah? Karena banyak hal-hal yang berhubungan dengan akhir zaman. Di situ kemudian disebutkan tentang perjalanan manusia, bahkan sampai pemimpin di dunia. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, siapakah pemimpin yang jujur, siapakah pemimpin yang berkhianat, semuanya sudah disebutkan. Hanya saos karena terjadi fitnah sengaja tak disebutkan, akhirnya untuk masuk rahasia yang telah disimpan oleh Amirul Rasulullah, mana sahabat Abu Hurairah Ibnul Yamani. Kemudian dalam hadis itu disebutkan inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tandanya hari kiamat ayyura ru'ahusya, akan terlihat pengembala kambing. Ru'asan nas, akan jadi pemimpin bagi manusia. Yang dimaksud itu adalah orang-orang Arab. Orang-orang Arab, mereka itu setelah terkenal dengan pengembala kambing. Nanti di akhir zaman mereka akan menguasai dunia. Dan itu sudah terjadi, bahwa si menguasai dunia adalah orang Arab. Pada waktu terjadi pemerintahan Khalifah Bani Umayyah dan Khalifah Bani Abbasiyah, itulah menguasai dunia. Jadi mereka yang awalnya adalah pengembala kambing akan jadi pemimpin dunia, kata Nabi. Itulah terjadi. Yang kedua, wa ayyural fatul ura, akan terlihat orang yang bertelanjang kaki dan bertelanjang dada. Al-jud, mereka adalah merupakan kelompok di dalam membuat bangunan-bangunan. Yang termasuk itu juga yang dimaksud adalah bangsa Arab, karena orang Arab itu terkenal dengan apa itu daerah yang sangat tandus, gersam. Mereka tinggal dari satu tenda ke tenda yang lain. Mereka tinggal di gurun Sahara. Dalam keadaan mereka cari selananto suku Badui, tak sandal kulaka, bahkan tak kolampi kulaka. Itu kondisi orang-orang Arab pada waktu dulu. Nah sekarang terbalik. Setelah kemudian nanti di akhir zaman, mereka adalah menjadi orang yang paling kaya, sehingga mereka termasuk bangsa-bangsa yang berlomba-lomba untuk membuat bangunan-bangunan pencakar langit. Saya pernah sebutkan mulai pernah sampai saat ini kita dan negara pun di dunia yang bisa membuat bangunan menyaingi daripada Burj Al Khalifah Tower sebagai di Dubai. Mungkin negara paling kaya Dubai. Itu tak salah, Dubai itu terdiri daripada 7 negara. Makanya UAE itu adalah Uni Emirat Arab, itu terdiri dari beberapa negara kerajaan yang tergabung dari UAE. Pada Dubai, pada Abu Dhabi, pada Fujairah, pada Rasul Khaimah, pada Sharjah. Nanti boleh kalau pokoknya pada 7 negara yang tergabung di bagian itu. Tapi walaupun 7 negara tak raja-raja, jadi ini mengibaratkan Indonesia itu adalah hanya
provinsi-provinsi. Andai kata Indonesia kemudian jadi negara seperti mereka, banyak 34 negara, karena Indonesia 34 provinsi dan seterusnya. Dan itu kemudian sudah pernah digagas oleh Belanda sebelum Indonesia pernah akan dijadikan sebuah negara kesatuan dengan yang mana adalah RIS, Republik Indonesia Serikat. Nanti kepada kabar dengan Amerika Serikat situ RIS. Karena kemudian karena kebentukan Belanda, kemudian maka ditolak oleh Soekarno. Soekarno adalah hanya menginginkan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bendera Republik Indonesia Serikat. Tahu? Karena pada waktu itu oleh Belanda Indonesia akan dibagi menjadi tiga wilayah. Ada kemudian Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Itu di antara. Indonesia bagian barat termasuk Jawa, Sumatera, itu adalah bagian barat termasuk Indonesia. Bagian Indonesia barat. Bagian tengah Kalimantan, Sulawesi dan seterusnya. Bagian timur namanya mana tuh? Sumba. Di Sumbawa, kemudian Lombok, kemudian Irian Jaya, kemudian Kalimantan itu adalah Indonesia bagian timur. Andai kata kemudian itu terjadi dulu, maka mereka akan jadi negara ketika diri. Tapi untungnya Indonesia kuat dan masuk salah satu negara yang dikagumi oleh dunia. Karena dengan negara yang terdiri dari sanapi ribu pulau, dengan sanapi ratus suku dan sanapi ratus bahasa, ternyata bisa disatukan di Indonesia. Masya Allah. Kemudian selanjutnya wa antalidal amatu rabbaha aw rabbataha, dan melahirkan seorang budak perempuan majikannya. Itu adalah bahasa kinayah. Bisa jadi untuk bahasa hakiki atau bahasa kinayah. Bahasa hakiki itu bentuk seorang budak yang melahirkan majikannya. Untuk bisa bentuk tafsirannya. Mun pada mungkin orang merdeka karena kemudian melih budak perempuan. Setelah melih budak perempuan, kumpulnya kemajikan entah, lahirlah kemudian anak dan seterusnya. Lah anak itu kemudian adalah nasabkan katuanna. Karena nasabkan katuanna secara otomatis oleh makna toh, maka makna statusnya bisa mewaris makna sebagaimana itu adalah budak daripada bapaknya. Untuk karena Islam itu adalah kafaratna, sehingga tingkat pertama harus memerdekakan budak, karena budak itu adalah masya Allah tidak berperi kemanusiaan. Dalam kitab fikih sawas, dalam kitab fikih itu hukumnya budak itu adalah khilaf di antara ulama. Apakah budak itu dihukumi harta, apakah dihukumi manusia? Bingung ulama itu. Di sisi lain dihukumi harta. Kenapa dihukumi harta? Karena budak itu bisa diperjualbelikan yang pertama. Yang kedua bisa diwariskan dan bisa diwarisi. Tapi di sisi lain adalah beliau atau budak tersebut punya sifat-sifat dan karakter manusia yang harus diperlakukan seperti manusia. Bisa dinikahi, bisa dimerdekakan dan seterusnya. Maka dari sinilah kemudian Islam menyuruh memerdekakan budak untuk menghilangkan dari sisi-sisi hartanya. Mulai sifat hartanya itu hilang, mulai kembali kepada sifat manusia yang seutuhnya. Itu di antara. Karena waktu yang bilang, mun sampai kemudian bilang majikanna, pas kemudian mungkin di anak kalaban dari budaknya, karena anak kemudian raja, setelah raja kemudian malam makna jual kan mahal,
anak cu lemah. Sementara makna budak dari sisi harta boleh, tapi dari sisi manusia tak boleh, karena itu adalah makna katiri ulah budak. Itu adalah makna pertama secara hakiki. Mohon makna secara majazi, kiasan kondisi akhir zaman itu banyak anak yang sudah berani kepada orang tuanya, sehingga beralih yang awalnya adalah orang tua sebagai majikan, orang tua sebagai tuan, sebagai nyonya, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, malah justru mungkin terbalik adalah anak yang menguasai rumah tangga. Jadi orang tua takut ke anak. Mungkin banyak orang tua takut ke anak. Padahal sandi sabar orang tua, sandi kepun orang tua, sandi kaju orang tua. Tapi kemudian takut anak-anak. Pontai jualan takut anak. Pontai jualan kaju takut anak. Takut ke anak tapi mau bisa bodoh orang tua takut ke anak. Berarti lah kondisi nanti makin zaman nanti balik anak karena orang tua kabar kerja kulit tak ada balik oleh anak orang tua. Saking jahatnya akhir zaman itu sampai bentuk anak menguasai. Si paling parah pun yang mula anak rumah sangat ngereme ke orang tua merasa ngabira seakan-akan orang tua nak atur-atur. Padahal andai kata anak itu ngereme abri dunia beserta isinya ke orang tua anak, demi Allah disebutkan ke dalam hadis kita bisa membalas tetesan air susu anaknya. Untuk burung ngereme 1 juta, 2 juta, burung belakang Honda, burung belakang tolak gaya gitu. Mak, anak ibu itu mak, antum masya Allah, languasa. Bahkan ngatur-ngatur ke bapak, jual-jual gitu pak. Entah apalagi anak lu, tabalik seharusnya kemudian anak saya permisi ke orang tua, mungkin malah justru orang tua saya permisi ke anak. Berarti kemudian orang tua mungkin jadi budak, tapi anak menguasai. Dan dalam kondisi mungkin adalah memang sudah terjadi toh. Anak kan kamu pernah kena beli PC ke orang tua, mak masak saya nyaman lagi, toh udah PC. Makna lah bulan jaga serta orang jalan kaki mereka karena saya hanya untuk saya hanya untuk memiliki dirinya kalau mereka tak beda-beda kesama orang Abu Lajah hanya menginginkan daripada keinginan anaknya maksud hati ingin membagikan anak tapi anak tidak tahu diri perintah-perintah orang tua dan seterusnya untuk kondisi akhir zaman makanya kemudian tidak akan terjadi di kiamat dimajikan tapi bagi orang tua anak kebanyakan maksudnya pula kebanyakan anak jadi majikan bagi orang tuanya harus menurut pengaturannya dia orang. Bahkan banyak kemudian anak yang membunuh orang tuanya hanya karena gara-gara tak diikuti keinginannya. Minta Honda, jangan melakukan PHT, bukan? Kamu tahu? Anak kemudian minta mentok kemudian masya Allah ngapintar ke orang tua anak dan saya terus ulang sih makin tombol orang tua di pengatur anak di pengatur tinggi. Akhirnya minta kemudian torok kan contoh ngampul terus malah ngampul kemudian abalis orang tua seperti korban orang tua sampai bisa nangis mulai nangis kemudian di rumah boleh ngampul kan nangis di rumah boleh minta norok kelas ada itu salah karena pasrah hanya kalau sudah ada ya Allah bulan bisa pernah orang lain telepon bisa pernah bulan bentuk ya kadang orang tanya kan kalau sudah ada mungkin bisa kita pun di sini masya Allah anak mulai ngatur oleh orang tua. Nah kurang lebih mau dibagi secara majazi adalah insya Allah Allah alam bisawab kita mungkin itu. Kemudian yang terakhir dari sahabat Abu Hurairah la taqumu as-saatu hatta yaksira fikumul mal fayafid tidak akan terjadi kiamat sebelum berlimpah ruah harta kekayaan hatta yuhimma rabbal mal may yaqulu min sadaqati malihi sehingga orang-orang yang diharta itu berkeinginan untuk bersedekah ternyata tak satu pun orang mau menerima sedekahnya
saking harta itu berlimpah di akhir zaman, itu bisa jadi adalah berlimpah nanti setelah terjadinya pemimpin yang adil. Setelah kemudian di akhir zaman ada pemimpin yang adil, semua orang-orang kemudian dilindungi hak-haknya, tidak ada yang zalim, maka harta berlimpah. Artinya rata-rata orang di akhir zaman nanti kaya. Setelah kaya, maka banyak orang yang mau beramal saleh dengan sedekah, tak satu pun tatap kenarimaan. Kenapa? Karena adil Nabi. Pada waktu kemudian Nabi beras, orang mulai beras. Abrinya kui, bulan kui. Abri PC bulan adik PC. Itulah penting namun mungkin disuruh bersedekah sebelum waktunya terlambat. Mumpung banyak orang yang belum menerima sedekah bulan, maka dari mungkin bulan banyak sedekah mungkin menerima. Nanti mulai datang Imam Mahdi, dan setelah Imam Mahdi itu memerintah di bumi dan semua keadilan ditegakkan Imam Mahdi dan semuanya rakyat merasakan namanya kemakmuran di mana-mana sehingga tidak ada orang miskin. Di saat itulah kemudian maka orang-orang untuk menerima sedekah sulit. Malah kemudian buru-buru menyesal, ya Allah, kenapa udah tak dari situ dulu saya sedekah? Mungkin akan orang menerima nasi kari besi-besi goi, buah kari rosak-rosak goi, dan seterusnya. Padahal amal yang paling istimewa yang bisa melindungi orang tersebut daripada api neraka dan daripada siksa kubur, si banyak itu adalah sedekah. Si banyak menyelamatkan orang dari siksa kubur itu sedekah. Karena itu ditebarkan Nabi, ittaqullah wala bisyikki tamratin. Takutlah kalian atau lindungi diri kalian dari api neraka walaupun hanya sebiji korma. Artinya Nabi, sedekah itu sangat berarti bagi orang yang sudah meninggal dan bagi orang-orang yang ada di akhirat kelak. Bagaimana? Hadirin muliakan oleh Allah, kiranya kita coba bersaus, baca macam podcast atau kajian doa bertulis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ala bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.